warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Aldi Nurdiansa, pendidikan olahraga kelas B, angkatan 24. Pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas mengenai etika pergaulan, kunci harmonis dalam hubungan sosial remaja pada kalangan saat ini. Yang pertama ada apa itu etika pergaulan? Etika pergaulan adalah kumpulan tata krama dan sopan santun yang membimbing interaksi kita dengan orang lain selaras dengan norma, agama, adat, dan sosial yang berlaku. Ini adalah fondasi bagaimana kita bersikap, berkomunikasi. Menurut Profesi Kependidikan dan Keguruan tahun 2020, etika berasal dari bahasa Yunani, etikos, yang memiliki arti watak atau kebiasaan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa etika bukan hanya aturan, tetapi juga bagian integral dari karakter seseorang. Penerapan etika pergaulan yang baik membantu karakter individu yang positif dan krusial dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial di berbagai lingkungan. Selanjutnya ada pentingnya etika dalam pergaulan remaja. Masa transisi krusial, yang dimana masa remaja adalah fase transisi yang penuh tantangan, di mana individu rentan terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sosial. Etika menjadi kompas dalam menghadapi perubahan ini. Yang kedua, melindungi dari pengaruh negatif. Etika pergaulan berfungsi sebagai pelindung utama yang mencegah remaja terjerumus dengan perilaku menyimpang dan tekanan negatif dari teman sebaya yang merugikan. Selanjutnya ada meningkatkan sikap sosial positif. Studi di SMP Muhammadiyah 6 Samarinda 2025 menunjukkan bahwa bimbingan etika secara signifikan dapat meningkatkan sikap sosial positif dan keterbukaan komunikasi antar remaja. Selanjutnya ada norma dan aturan sopan santun dalam pergaulan, yang dimana norma sopan santun bersifat lokal dan dinamis, berarti dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, bahkan budaya. Contohnya termasuk cara berpakaian yang pantas di suatu acara atau cara berbicara yang menghormati lawan bicara. Jadi contohnya ada dari cara berpakaian, yang kedua tata krama berbicara, yang ketiga gestur dan ekspresi. Itu dapat menentukan norma sopan santun di kalangan remaja. Yang kedua ada norma moral universal. Berbeda dengan sopan santun, norma moral bersifat universal dan fundamental, yang artinya berlaku untuk semua orang dimanapun tanpa terikat budaya. Contoh yang paling jelas adalah larangan penganiayaan. Yang pertama seperti kejujuran ataupun keadilan. Selanjutnya dalam konteks etika pergaulan remaja, fokus utama adalah pada norma sopan santun agar perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dijunjung tinggi. Etika pergaulan dalam pandangan Islam menundukkan pandangan sesuai dengan surah An-Nur ayat 30-31. Menundukkan pandangan adalah perintah untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri serta orang lain. Ini membantu mencegah dari hal-hal yang tidak senonoh. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat merupakan bentuk penghormatan diri kita dan bagian diri dari etika yang fundamental dengan Islam. Ini juga merupakan cara untuk mencegah fitnah dan menjaga martabat. Yang ketiga, larangan berhalwat. Islam melarang berhalwat, yaitu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, untuk menghindari dampak negatif seperti fitnah dan kemaksiatan yang dapat merusak tatanan sosial. Selanjutnya ada contoh etika berinteraksi dengan teman sebaya. Ada 4 yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada bersikap sopan dan ramah. Selalu tunjukkan sikap sopan, ramah, dan siap menolong teman. Senyum dan sapaan hangat dapat membuat suasana pertemanan lebih akrab atau lebih dekat. Selanjutnya ada menghargai perbedaan. Hargai setiap perbedaan pendapat atau latar belakang. Hindari dan
menghakimi dan selalu berusaha memahami perspektif teman. Yang ketiga, mendukung dan memanfaatkan. Dukung teman dalam keberhasilan mereka dan berikan maaf jika mereka melakukan kesalahan. Ini membangun kepercayaan dan loyalitas kita sebagai teman sebaya. Yang terakhir ada memberi ruang kebebasan. Jangan mencoba mengontrol atau memonopoli pertemanan. Berikan teman ruang untuk mengembangkan diri dan supaya hubungan kita dengan teman itu terjalin akrab, tidak terjadinya asing. Yang selanjutnya ada manfaat etika pergaulan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita tahu cara bersikap yang baik, rasa percaya diri dan harga diri kita akan meningkat dalam setiap interaksi sosial. Yang kedua, memperkuat persahabatan. Etika yang baik menciptakan dasar untuk persahabatan yang sehat dan tahan lama dengan penuh pengertian dan dukungan. Yang ketiga, menghindari konflik. Dengan menerapkan etika, kita dapat menghindari konflik dan hubungan toksik yang dapat merusak mental dan emosional. Yang terakhir, membentuk karakter positif. Etika pergaulan yang dijaga dengan baik membentuk karakter positif yang akan dihargai oleh masyarakat luas. Selanjutnya, cara memelihara etika pergaulan sehari-hari. Yang pertama, saling menyapa dan menghormati orang lain, terutama yang lebih tua, adalah langkah awal dalam menunjukkan rasa hormat. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, serta menghindari kata-kata kasar atau menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, menunjukkan empati dengan aktif mendengarkan dan siap membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Selain itu, sangat penting untuk menghindari perilaku kasar, menyebarkan fitnah, dan bergosip yang dapat merusak reputasi hubungan dengan baik. Tantangan dan solusi dalam menjaga etika pergaulan remaja. Tantangannya, remaja dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga etika pergaulan, termasuk yang pertama, pengaruh media sosial yang seringkali menampilkan standar interaksi yang tidak realitas. Yang kedua, adanya tekanan teman sebaya untuk mengikuti tren atau perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, ada perubahan budaya yang cepat dapat membingungkan remaja dalam menentukan batasan etika. Tentu saja dalam tantangan pasti ada solusi. Solusi yang dapat diambil, yang pertama, kita harus melakukan pendidikan karakter yang integritas dengan kurikulum sekolah dan keluarga. Yang kedua, bimbingan konseling untuk membantu remaja memahami dan menerapkan etika. Yang ketiga, contoh teladan yang positif dari keluarga, guru, dan tokoh masyarakat. Kegiatan bimbingan klasikal sekolah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran etika dan membentuk perilaku positif remaja. Kesimpulan yang dapat didapat dari etika pergaulan adalah pondasi kehidupan sosial yang sehat adalah etika pergaulan bukan hanya seperangkat aturan, melainkan pondasi kuat yang membentuk hubungan harmonis dan karakter remaja yang tangguh. Yang kedua, dengan menjunjung tinggi etika, remaja dapat dengan percaya diri menghindari perilaku negatif dan membangun persahabatan yang bermakna dan langgeng. Yang ketiga, mari kita bersama-sama menerapkan etika dalam setiap interaksi sehari-hari untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif dan kondusif bagi masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dan pemahaman dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.